kembali lagi di Rama TV Medan Channel. Apa kabar teman-teman Rama TV Medan Channel? Semoga kalian teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehat-sehatlah kita semuanya ini ya. Sebagai mama kita harus sehat ya teman-teman. Karena pekerjaan kita, kalau kita sehat, karena pekerjaan kita akan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Apa sih? Oke, teman-teman, kembali ke setelan awal ya teman-teman Rama TV Medan. Eh, Kembali aku nyapu-nyapu, beres-beres rumah ya teman-teman setelah beberapa hari sibuk mempersiapkan menghadiri wisuda anakku ya. Teman-teman, kembali ke setelan awal ya. Beres-beres rumah alias upik abu. Enggak dong, enggak upik abu juga ya teman-teman. Oke. Gimana teman-teman keadaannya? Semoga kita diberikan rezeki, diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, ini yang aku dibantuin sama bocilku tercinta, bocilku tersayang, dia yang ngerekamin aku ya teman-teman. Oke, ini aku beres-beres ya teman-teman, beres-beres rumah kontrakanku yang mungil ini teman-teman. Ya, tinggal di kontrakan apa sih? Tinggal di kontrakan 3 petak ini ya cukup enak ya bersih-bersihnya. Bersih-bersihnya itu cukup eh, cukup cukup bentar cukup enak ya, cukup sebentar aja disapu sudah selesai, sudah beres ya. Tapi kalau nggak enaknya itu ya barang-barang kita kan lumayan ya teman-teman. Jadi itu sempit rumahnya, jadi kelihatan berantakan ya teman-teman. Tuh. Jadi kalau buat masuk barang tuh jadinya ya sempit gitu. Jadi ya disusun se se, se ini aja seininya aja deh, sekelihatan rapihnya aja gitu. Ya, ini kenapa kita ngontrak di sini? Aku udah pernah bilang ya kenapa ngontrak di sini karena rumah ini deket dengan sekolah anak-anakku ya teman-teman. Jadi mereka tinggal jalan kaki dan aku juga tinggal jemput jemput ke sekolahnya tinggal jalan kaki. Makanya kita pilih rumah di sini, rumah kontrakan di sini. Bentar, menguap dulu. Oke. Seperti biasa ya, kita beres-beres rumah ini dan sebenarnya ini rumahnya terlalu mungil ya. Menurut aku terlalu mungil banget ya. Anak-anak juga ruang geraknya sedikit ya teman-teman, karena rumahnya masuk buka pintu ketemu dapur udah nggak ada yang minggak-minggo gitu. Tapi ya semuanya harus disyukuri ya teman-teman. Oke. Yang penting tidak kehujanan ya. Rumahnya ini yang penting tidak kehujanan dan pemilik kosnya ini, pemilik kontrakannya ini itu baik banget ya. Baik banget dan aku baru ketemu sama pemilik kontrakan yang baik banget seperti ini. Selama aku pindah-pindah rumah ya, kontrak rumah di mana-mana, khususnya di Sumatera belum, di Aceh ya. Di Aceh tuh khususnya itu aku baru ketemu deh di sini, baru ketemu kontrakan yang ibu kontrakannya yang baik banget. Kalau
dulu di Aceh sana itu ya nggak se-welcome ini, dan tetangga-tetangganya itu nggak se-welcome ini. Dan di sini tuh welcome banget dan gercep kalau kita perlu bantuan ya teman-teman. Oke, di sana mungkin di sana tuh daerah di ini ya, di anak mana ya, di kampung, dibilang kampung ya juga kampung. Saya tuh di daerah gitu ya teman-teman, jadi sosialisasinya itu nggak bagus ya teman-teman. Tapi aku di sana nggak pernah ngeliat orang-orang itu kayak di sini kan. Mungkin tiap gang itu ada pengajian kayak gitu kan, wirid kami bilangnya di Medan tuh wirid, karena di Medan tuh ada setiap minggunya tuh ada wirid ya, bilangnya wirid kami tuh di Medan tuh. Nah kalau di Aceh itu aku bukan membandingkan ya, kalau di Aceh tuh aku belum pernah lihat tuh, nggak ada wirid. Yang ada tuh mereka buat kayak budayanya mereka itu di Aceh tuh kayak ada maulid kayak gitu. Maulid tuh buat mereka itu, maulid itu dari kapan ya? Pokoknya maulid itu buatnya tuh lama banget, berbulan-bulan gitu, sampai megang puasa tuh masih ada maulid. Kayaknya seperti itu ya. Kalau aku nggak lupa ya. Nah kalau pengajian-pengajian seperti wirid itu dulu waktu aku di Aceh sana, kayaknya nggak ada. Kayaknya baru di Langsa itu ada. Cuman yang nggak terlalu banget gitu. Dulu ya, terlalu ada banget gitu. Gitu teman-teman. Nah kalau di sini tuh kayak di Medan tuh selalu ada wirid tiap minggunya. Wirid laki-laki, wirid perempuan itu ada setiap minggunya ya teman-teman. Nah kalau di Aceh tuh nggak ada. Mereka tuh buat pengajian sendiri, pengajian khusus kayak orang PKS gitu loh teman-teman. Nah, kayak gitu, nggak di setiap gang ada gitu, nggak gitu teman-teman. Itu ceritaku ya teman-teman, ceritaku karena aku tuh tahu karena aku pindah-pindah kan. Ini kadang di kota ini, kadang di kota khususnya Aceh karena suamiku orang Aceh ya, karena di kota Aceh, di Langsa, Lok Sumawe. Aku yang udah Langsa, Lok Sumawe, Subu Salam, di 3 kota itu. Dan nyebrang jauh ini baru di sini teman-teman. Dan di sini tuh enak sih teman-teman, cuman biaya hidupnya tuh mahal di sini gitu. Biaya hidup mahal. Kalau di Aceh tuh kan di daerah, jadi biaya hidupnya ini lah nggak terlalu mahal. Kita mau cari yang mahal ada, yang murah juga ada gitu. Kalau di sini tuh mahal ya apa-apa gitu. Nah kalau di Aceh karena di daerah itu ya kita tinggal pilih mau yang mahal ada, mau yang murah juga ada gitu teman-teman. Di sini mahal gitu kan. Di Aceh itu tidak ada mall ya, kecuali di Lok Sumawe dan Banda Aceh. Kalau di Lok Sumawe itu cuma satu mallnya, itu Sujuya. Aku nggak tahu sekarang tuh masih ada apa enggak tuh Sujuya itu namanya di situ. Nah kalau di Langsa, di Sumsam tuh nggak ada mall. Itu bener-bener kalau di Sumsam tuh bener-bener itu kota terpencil, itu bener-bener di gunung banget. Ini di gunung teman-teman tempat aku tinggal. Cuman ini tuh dekat kan sama Jakarta. Memang di Sumsam tuh deket sama Medan, itu cuman itu kampung banget teman-teman. Kalau ini kan jalannya masih ada tol gitu, Ini bagus ya sudah kan. selesai ya Kalau di teman-teman tuh belum Sumsang tuh dirapiin bener-bener ya, belum jalannya dipasang nikung spray. gitu Ini teman-teman, selesai nih. naik naik Ini naik hasilnya naik udah selesai gunung nyapu. gitu teman-teman. Hehehe. Nah Rapih. kalau di sini tuh Alhamdulillah. Ya begini di aja sini lah tuh ya rumahku di disapu. di Penting lantainya gunung, bersih ya cuman teman-teman. ya Oke? kan deket sama Jakarta gitu, ke Bandung juga deket kan, kota, sama-sama ada kotanya gitu kan. Kalau di Sumsang tuh benar-benar kita yang di gunung itu loh teman-teman, daerah terpencil teman-teman, itu nggak ada mall, di ujung itu nggak ada mall gitu, nggak ada mall, yang ada supermarket. Mereka itu orang
sana itu, buka usaha supermarket dan itu laku banget, kita belanjanya di situ gitu. Ada berapa supermarket ya, 1, 2, 3 deh cuman supermarket, kayak gitu. Kalau kios-kios kecil tuh banyak, cuma yang supermarket itu yang kayak supermarket bukan mall, supermarket gitu, itu cuman bisa dihitung 2 atau 3 kayak gitu. Kayak Indomaret, Indomaret kayaknya dulu nggak ada di situ teman-teman. Seingat aku Indomaret, Alfamart di Subu Salam itu nggak ada. Benar-benar itu kota terpencil banget itu teman-teman. Di sana itu benar-benar terpencil dan ya itu bukan orang Aceh ya. Maksudnya itu Aceh, cuman itu mereka itu orang Batak. Batak Fak-Fak kalau nggak salah ya. Karo kayak gitu ngomongnya. Kayak gitu bukan ngomong bahasa Aceh gitu. Orang Aceh tuh bisa dihitung tuh di sana itu bisa dihitung cuman berapa gitu. Yang tinggal penduduk setempat itu orang ini orang Batak Fak-Fak itu orang kayak orang Karo gitu teman-teman. Dan ada orang transmigrannya ada di sana kayak orang Sunda atau orang Jawa ada di sana. Kayaknya orang Sunda nggak ada deh, orang Jawa itu ada transmigrannya di sana. Dan itu di pelosok banget teman-teman. Orang transmigrannya itu di pelosok banget gitu. Dan itu bener-bener hutan semua itu teman-teman di Subu Salam tuh. Dan kami punya rumah di sana. Suamiku waktu itu KPR ya, dia ngambil KPR di sana. Nggak tahu kenapa dia kepengen banget ngambil rumah karena kita dulu memang belum punya rumah teman-teman. Jadi dia kepengen banget kita tuh punya rumah tapi jauh banget di sana. Dan dia tuh nggak mikir panjang, dia ngambil itu apa ya, gadein STNK kereta waktu itu. Dia nggak bilang-bilang sama aku, saking dia kepingin banget eh, ru- beli rumah secara kredit di sana itu, saking dia kepingin banget teman-teman, bayangin. Nggak taunya apa, kita nggak lama di sana, kita baru sebulan apa 2 bulan pindah di rumah baru itu, udah dimutasi teman-teman, dimutasi ke Lok Semawe. Hmm, parah nggak? Capek banget kan, belum capek beres-beres rumahnya udah pindah lagi ke sana, capek banget. Dan ya nggak bisa bilang apa-apa sih dia teman-teman gitu. Ya itulah sepenggal ceritaku ya teman-teman selama mengikuti mendampingi suamiku beberapa tahun ya, sampai di sini di kota ini. Nggak tahu selanjutnya di mana lagi teman-teman. Oke, sampai ini aku lagi nyetrika ya teman-teman. Sampai di sini lah, sampai di sini lah. Oke, sampai di sini dulu ya vlog aku hari ini. Jangan lupa teman-teman nonton vlog, nonton video-video Rama TV Medan channel ya. Jangan lupa juga di komen, like, di share kayak gitu. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa ditonton dan di subscribe ya teman-teman. Video-video aku jangan lupa ditonton teman-teman. Oke. Nanti aku buat video lagi teman-teman. Paling kalau aku lagi di rumah, aku paling buatnya kayak gini, buat video rutinitas aku ya, nyapu, ya beres-beres, ya masak gitu. Kalau nggak keluar tuh aku paling buat videonya seperti ini gitu, teman-teman. Dan ini udah musim liburan, nanti bakalan ada video liburan aku. Jadi ditunggu aja ya teman-teman video liburannya. Oke. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Mama, teman. Terima kasih teman-teman Rama TV Medan yang udah mau nonton video-video aku. Terima kasih banget. Terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih buat like-nya. Walaupun satu, tapi aku terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezeki, ya panjang umur, sehat selalu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman Rama TV Medan yang sudah emak-emak ini, semoga kita sehat-sehat ya teman-teman, karena kalau kita sehat, kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, apapun itu pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, teman-teman, ibu-ibu rumah tangga Rama TV Medan Channel, ibu-ibu rumah tangga semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ini ya teman-teman, yang monoton, yang itu-itu aja ya, bosen ya. Kalau kita sehat, kita bisa ngerjain ini semua. Kalau kita sakit, ini pekerjaan ini menumpuk dan rumahnya berantakan ya teman-teman. Kacau balau, gosokan menumpuk, pokoknya semua berantakan. Karena kalau seperti aku yang ngerjain semua gitu teman-teman. Jadi suamiku tuh kerja doang, udah. Jadi nggak ini, kalau dia habis kerja dan ngerjain pekerjaan rumah, besoknya dia sakit teman-teman. Ya, begitu ya. Kenapa wanita itu tahan banting, tahan sakit ya? Karena mungkin udah ditakdirin ya. Wanita itu selalu tahan sakit ya. Kalau laki-laki ngerjain sedikit aja sudah sakit ya. Ngerjain sedikit aja udah besoknya udah tepar, mereka udah sakit ya. Udah masuk angin, udah linu-linu semua badannya ya teman-teman. Nah, kalau perempuan ini kan, wanita ini kan sehat, walaupun sakit tetap dikerjain gitu. Jadi tahan banting, tahan sakit ya, ditakdirkan sama Allah, dikasih sama Allah gitu ya teman-teman. Aduh, curhat pula. Oke ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Rama TV Medan yang lainnya, dan edisi liburan nanti pasti ada, insya Allah teman-teman. Doain aku sehat, murah rezeki ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. Jangan lupa lagi